Halo, ketemu lagi dengan saya Iskandar PhD di channel Edukasi. Yang kali ini saya mencoba untuk menjelaskan buku yang saya tulis tentang mixed method atau metode penelitian campuran yang dapat menjadi referensi bagi eh, para peneliti, baik itu mahasiswa maupun dosen. Adapun yang melatar belakangi dari mixed method ini muncul itu adalah dari dua pendekatan yang lazim digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif yang selalu digunakan dengan berbagai jenisnya untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Nah, namun dalam perjalanannya masih uh, perlu untuk dievaluasi, terutama ya bagi para peneliti yang merasa bahwa dengan menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ternyata belum dapat menggambarkan hasil atau data yang secara komprehensif gitu ya. Oleh itu, menurut Creswell, itu campuran ini merupakan pendekatan yang menggabungkan atau menghubungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian gitu ya, dengan berbagai model gitu ya. Konsep dasar daripada mixed method ini itu adalah yang pertama mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi dengan langkah-langkah yang konkret gitu ya, atau langkah-langkah yang terukur. Yang kedua, membangun kekuatan data kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Jadi ternyata data itu bisa di-combine atau bisa diparalel dalam sebuah penelitian. Nah, jadi ini juga menjadi satu kekuatan gitu ya. Yang ketiga, memiliki data kuantitatif kualitatif akan memberi pemahaman yang lebih tentang masalah penelitian daripada hanya satu data. Nah, jadi sebuah penelitian itu akan dipaparkan dengan dua data dan dia akan diambilkan satu kesimpulan gitu ya. Jadi sehingga eh, hasil dari penelitian itu akan tergambar secara mendalam. Gitu ya. Yang keempat, ketika satu jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian. Nah, jadi ketika seorang peneliti ya dari awal melihat bahwa dari sebuah rumusan masalah atau persoalan yang dia ingin teliti itu sudah teridentifikasi bahwa masalah tersebut itu sulit untuk dilakukan atau dijawab dengan satu data. Dia terintegrasi dua data yang dikehendaki. Sementara kita bisa lihat kelebihan dan kekurangan dari mixed method itu tersendiri. Kelebihannya dia menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Karena dia uh, mengisi ya, ruang yang menganga atau ruang yang tidak bisa dijawab oleh data kuantitatif atau tidak bisa dijawab oleh data kualitatif. Jadi dia memberi ruang di situ. Menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, jadi dua pendekatan ini itu dilakukan. Mendorong menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Ya, yang kelima, praktis karena peneliti memiliki keleluasan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Praktis ini. Namun ada kekurangannya karena kita sudah terstigma memilih kuantitatif atau kualitatif. Bahkan dalam perkuliahan juga seolah-olah metodologi penelitian dua ini itu berbeda katupnya. Jadi antara katup
X dengan Y gitu ya, agak sulit untuk ketemu gitu ya. Kalau dilihat dari paradigmanya, iya gitu ya. Ya berangkat dari deduktif, ada yang berangkat dari induktif gitu ya. Sementara makanya itu kalau ketika kita ingin menggunakan mixed method ini memang kalau kekurangannya dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dalam terkait dengan metode kuantitatif atau kualitatif karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Nah, jadi memang pemahaman kita terhadap metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif itu memang harus kita miliki gitu ya. Yang kedua, diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitian, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitian. Iya, ini kelemahannya. Tetapi saya kira inilah yang menjadi tantangan untuk kita dalam pembelajaran kita bisa melihat sebuah masalah untuk dijawab secara komprehensif. Gitu. Ini kelebihannya. Nah, kalau bisa kita melihat ada dua gitu ya, ada dua model dari mixed method ini, ada yang sekuensial, ada yang konkuren gitu ya. Nah, sekuensial ini ada dua nih. Sekuensial ini kan bertahap gitu ya. Jadi kita melakukan penelitian sekuensial explanatory, tahap explanatory berarti memulai dengan penelitian kuantitatif, setelah itu baru kita lanjutkan pengumpulan data kualitatif. Itu explanatory. Ada sequential exploratory. Jadi itu bertahap melakukan penelitian kualitatif dulu, setelah itu baru didukung dengan data kuantitatif. Nah, yang kedua concurrent gitu. Concurrent ini adalah yang secara bersamaan gitu ya. Jadi ini ada dua, ada yang triangulasi, ada yang embedded gitu ya. Yang dua-duanya ini itu juga bagus gitu ya. Misalnya langkah penelitian yang model sequential explanatory itu memiliki karakteristik di mana tahap pertama peneliti menggunakan kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif gitu ya dalam bersamaan. Yang kedua yang model sequential explanatory itu ini tahap pertama penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap kedua peneliti menggunakan metode kuantitatif. Ini memang lazim banyak digunakan supaya apa? Supaya hasil dari data dan analisis satu pendekatan tadi itu bisa dikuatkan atau dikonfirmasi oleh data metode yang lainnya. Sementara ada langkah penelitian yang campuran, model concurrent triangulation. Metode penelitian dapat dimulai dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif. Jadi di rumusan masalah itu sudah secara berbeda. Jadi dua pendekatan yang sejenis gitu ya. Dan yang keempat penelitian campuran model concurrent embedded gitu ya. Ada dua model penelitian concurrent embedded yaitu kuantitatif yang menjadi metode primernya dan atau metode kualitatif yang menjadi metode primernya. Ya, metode campuran ini ya yang kalau explanatory sequential itu membantu menjelaskan dan mengurai hasil yang diperoleh oleh data kuantitatif sehingga hasil penelitian model penelitian ini bersifat explanatory atau menjelaskan satu gambaran umum generalisasi. Jadi kan kalau penelitian kuantitatif ini kan hasilnya generalisasi gitu ya. Belum bisa dijelaskan dia secara umum. Makanya itu dibutuhkan data-data kuantitatif gitu ya. Jadi perlu menjelaskan lagi gambaran umum generalization tadi. Jadi yang kedua yang exploratory gitu ya. Ini model yang diawali dengan pengumpulan data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif gitu ya. Jadi setelah concurrent embedded itu campuran mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama atau berurutan. Ini embedded, melekat. Silakan. Dan yang triangulasi bersama-sama digunakan dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Jadi ini ada 4 model yang kita terapkan gitu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana sekuensial atau bertahap gitu ya. Jadi sekuensial ini kan bertahap. Ada sekuensial method gitu. Ini strategi untuk pengumpulan data. Tadi ada sekuensial explanatory. Jadi tahap pertama kuantitatif datanya, tahap kedua baru kualitatif. Kalau yang sekuensial
exploratory itu tahap pertama kualitatif, dan tahap kedua ya data kuantitatif. Konkuren itu satu waktu. Jadi bersamaan gitu. Peneliti mengumpulkan dua jenis data dalam satu waktu, kemudian menggabungkan menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhannya. Ya, ini bisa dilakukan gitu ya. Setelah itu teknik gitu ya, teknik sampling. Teknik sampling ini strategi dasar sampling. Ya, kita sudah tahu gitu ya, kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif, ya itu kan banyak teknik samplingnya. Ya, ada yang dikombinasi stratified purposive sampling, ya, ada yang purposive random sampling. Ini bisa digunakan untuk dua itu. Sequential ini sampling tahap pertama melengkapi sampling tahap kedua. Pengambilan sampel kuantitatif mempengaruhi metode kemudian digunakan pengambilan. Jadi maksudnya ditentukan dulu dari sampel yang pertama itu bisa dikonfirmasi. Dan konkuren itu adalah probabilitas kuantitatif dan sampling kualitatif dikombinasi menjadi prosedur sampling independen. Jadi bisa kita lihat untuk model-modelnya, ada yang kuantitatif yang dominan, ada yang kualitatif yang lebih dominan. Nah, itu saya kira ini merupakan ini yang sequential explanatory gitu ya, kuantitatif dulu gitu, setelah itu baru masuk kepada data kualitatif. Nah, kalau yang exploratory itu adalah tahapan penelitian kualitatifnya dulu, setelah itu masuk data ke kuantitatif. Nah, ini kita bisa lihat proses ya penelitian menurut Creswell gitu ya. Yang pertama berangkat dari masalah penelitian ya, research problem. Setelah itu dilanjutkan dengan literature review gitu ya. Literature review di sini ya bisa jadi teori-teori yang relevan, hasil-hasil research gitu ya. Setelah itu muncul pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu dijawab dengan kuantitatif atau kualitatif atau combine gitu ya, atau kedua-duanya. Nah, menggunakan apa? Berarti dari sampling, setelah itu instrumen, dianalisis dan interpretasi. Nah, discussion, conclusion, limitation, future research. Ya, penelitian ke depan. Jadi ini merupakan satu gambaran dari bagian langkah dari sebuah penelitian. Untuk langkah penelitian kuantitatif gitu ya, nah, saya kira ini tadi yang menjadi prasyarat kita untuk melakukan penelitian dari mixing method itu ya memang pemahaman kita gitu ya. Jadi kita memang harus tahu dulu tentang konsep dari penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi mulai dari masalah atau potensi rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis. Setelah itu ya kita mengumpulkan data kuantitatif, setelah itu hasil pengujian hipotesis. Jadi kalau kuantitatif kan ketika sudah diuji hasil dari pengujian hipotesis, maka dia sudah dapat hasilnya, diinterpretasi general gitu ya. Sudah dapat general. Namun ya perlu gitu ya, perlu untuk metode kualitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kualitatif. Saya melihat ini sangat ideal, kita senang. Setelah itu baru kita tentukan sumber data penelitinya. Jadi bisa menggunakan sifatnya yang strata random ataupun gini, yang sampel bertujuan gitu ya. Pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif, setelah itu kesimpulan. Nah, jadi ini langkahnya gitu ya. Ada langkah yang exploratory gitu ya. Exploratory. Ini adalah diawali dengan penelitian kualitatif ya, kajian teorinya, masalahnya, pengumpulan data, baru mendapatkan temuan hipotesis gitu ya, temuannya. Setelah itu baru diuji lagi ya, pengumpulan data dan analisis. Jadi siklusnya seperti itu. Ya, ini yang concurrent triangulation gitu ya. Yang triangulasi ini ya dua masalah yang sejenis gitu ya. Masalah kuantitatif, masalah kualitatif.
memperkuat peneliti sebagai human instrumen, landasan teori, ya sampai meta analisis, kesimpulan memperkuatkan. Ini yang triangulasi. Sementara yang concurrent embedded itu yang berangkat dari rumusan masalah, landasan hipotesis, pengumpulan data analisis kuantitatif, pengumpulan data analisis kualitatif atau analisis kualitatif, ini secara bersamaan dalam sebuah penelitian. Concurrent embedded yang kualitatif primer gitu ya. Tadi kan ada yang embedded tadi yang dominan kuantitatif, ada yang dominan kualitatif. Jadi ini merupakan sebuah proses langkah gitu ya. Nah, jadi saya kira ini adalah bentuk dari gambaran sebuah metode penelitian campuran atau mixing method, dan ini sangat relevan gitu ya untuk dijadikan sebagai referensi untuk sebagai peneliti, terutama dalam melakukan penelitian ilmiah ya seperti skripsi, tesis, disertasi, dan outputnya sekali lagi ini bisa dijadikan sebagai metode untuk dituangkan ke dalam tulisan ilmiah, yaitu ke jurnal, di publikasi jurnal. Karena reviewernya gitu ya, itu saya kira mendapatkan penjelasan data yang secara komprehensif. Terima kasih. Ketemu lagi di pembahasan yang lebih detail lagi kepada penerapannya, bagaimana menentukan masalah dari masing-masing model dari minimal 4 model dari mixing method itu untuk diimplementasikan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.